Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, salah satunya silakan dipimpin dulu berdoanya. Sebelum belajar, pada baiknya berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut. Sebelumnya, pada kelas 3 kita sudah belajar tentang jenis-jenis sudut. Nah, jenis sudut itu ada beberapa ya. Yang tahu silahkan tunjuk tangannya. Saya, Bu. Silakan. Ada sudut lancip, siku-siku, tumpul, lurus, refleks, dan sudut penuh, Bu. Baik, terima kasih. Lalu kita akan mempelajari tentang pengukuran sudut. Kompetensinya melakukan pengukuran sudut, lalu kita akan mengukur sudut dengan satuan tidak baku. Tujuannya agar siswa dapat mengukur sudut dengan satu buah satuan sudut, lalu membuat sudut dari kertas yang disebut dengan busur kertas, lalu mengukur sudut dengan busur kertas. Baiklah. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang cara mengukur sudut dengan satuan tidak baku. Sebelumnya, pengukuran sudut itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama satuan baku dan yang kedua satuan tidak baku. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara mengukur sudut dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah karena pengukuran ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu ukuran. Nah, untuk mengukur sudut dengan satuan tidak baku, jadi seperti ini ya anak-anak bentukannya. 1 lipat, 2 lipat, 3 lipat, dan lalu juga seperti ini. Lalu, cara mengukurnya itu anggap gambar ini. Di masing-masing sudut ini kita buat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu sebaliknya di paling atas kita buat sebaliknya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di masing-masing garis kita perjelas sudutnya. Seperti ini. Lalu kita tarik sudut dari sini. Dan di sini. Kita pertebal ya, agar lebih jelas. Nah, ini sudah membentuk satu sudut. Ini ya sudutnya ya. Iya, Lihat Bu. kan? Iya, Bu. Nah, di sini. Nah, ini sudut. Mengerti kan anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah busur menggunakan kertas. Ini ibu ada sediakan kertas. Kita akan membuat busur kertas. Ini di sini juga sudah ada gunting. Pertama kita gunting dulu ini menjadi dua bagian. Ini untuk satu kelompok 2 orang kan ya, berarti masing-masing satu kertas. Udah ibu bagi 2 ya. Silahkan satu persatu. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti kalian bentuk menjadi sebuah busur seperti ini. Lalu kita buat garis seperti busur biasa.
presentasikan lurus ini. Kita akan membuat busur kertas. Gambarannya seperti ini ya kira-kira. Lalu di sini kita buat 1 dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang bagian atas juga sama, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dibuat seperti ini. Pertama silahkan dibuat seperti busur. Dibuat seperti ini ya. Baik, sudah selesai membuatnya. Sudah, Bu. Ini, Bu. Udah, Bu, udah. Ini, Bu. Baik, seperti ini ya. Iya. Lalu ini Ibu berikan soal, kalian per kelompok. Baik, jika sudah, ini Ibu berikan soal. Nanti di soal pertama, kalian ukur masing-masing sudut ini menggunakan busur ini. Lalu soal kedua, silahkan urutkan besar sudut dari yang paling terbesar sampai yang terkecil berdasarkan soal nomor 1 tadi. Lalu yang terakhir, ukur besar sudut menggunakan busur kertas ini. Mengerti? Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Nanti kumpulkan ke Ibu ya. Iya, Bu. Silahkan dikerjakan. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan perwakilan kelompok dipresentasikan hasilnya. Baik. Jadi ukuran pada titik-titik yang telah tersedia. Yang A mempunyai 7 satuan sudut, yang B memiliki 3 satuan sudut, yang C memiliki 4 satuan sudut, dan yang D memiliki 6 satuan sudut. Berdasarkan pengukuranmu, urutkanlah besar sudut dari atas yang terbesar. Berarti dari 7, 6, 4, 3, Bu. Baik. Tepuk tangan anak-anak. Oke. Baik, itu sudah benar. Berarti sudah paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Untuk pembelajaran hari ini sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan di rumah belajar untuk mengukur sudut dengan busur derajat. Mengerti ya anak-anak? Mengerti, Bu. Bu. Baik, silahkan sebelum mengakhiri pembelajaran ditutup dulu dengan doa. Baiklah. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, salah satunya silahkan dipimpin dulu berdoa. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar ada baiknya berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan cara mencari hasil perbandingan dari suhu. Pertama, suhu itu dibagi menjadi 3 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama Celcius, ditulis dengan lambang C. Lalu Reaumur dengan lambang R, dan terakhir Fahrenheit dengan lambang F. Ketiga ini masing-masing memiliki nilai perbandingan yang berbeda-beda ya. Yang pertama Celcius dengan nilai perbandingan 5. Lalu Reaumur
nilai perbandingannya 4, dan Fahrenheit dengan nilai perbandingan 9. Ini sudah menjadi ketentuan dalam mencari perbandingan dari suatu suhu. Dengan catatan, semisal yang diketahui itu adalah Celsius, berarti jika Reaumur empat ini per 5 ini dan Celsius apabila diketahui suhunya Celsius. Lalu apabila yang diketahui, dan ini untuk Reaumur, lalu untuk Fahrenheit jika yang diketahui Celsius, jika yang diketahui Fahrenheit 4 ini dan 9 Fahrenheit ini. Dan ketentuannya untuk Reaumur di sini ditambah F. Lalu selanjutnya untuk perhitungan Fahrenheit, perbandingannya 9 per 5. Nah, untuk Fahrenheit jika dia yang diketahui Celsius, ada peraturan baru, yaitu ditambah 32. Lalu jika yang diketahui itu Reaumur, misal yang diketahui Reaumur ya, cara menghitung Celsius itu menggunakan perbandingan 5 per 4 dari ini Reaumur, dan untuk Fahrenheit menggunakan perbandingan 9 per 4 dengan tambahan ditambah 32. Sama seperti yang Celsius tadi, sama-sama ditambah 32. Dan apabila yang diketahui itu Fahrenheit, apabila yang diketahui itu Fahrenheit, Celsius ini berubah menjadi 5 per 9 perbandingan. Dan untuk Reaumur di sini dikurang 32 ya. Kalau yang Celsius dan Reaumur ditambah 32, kalau di sini masing-masing dikurang 32. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik. Supaya lebih paham, Ibu akan memberikan contoh cara menghitung. Baik, Ibu akan memberikan contoh soal supaya lebih paham ya. Misal nih, yang diketahui ukuran suhu sebuah apel yang baru diambil dari dalam lemari es adalah 10 derajat Celcius. Jadi di sini yang diketahui Celcius ya. Berarti berapa derajatkah suhu apel itu bila diukur dalam skala Reaumur dan Fahrenheit? Berarti seperti ini ya. Reaumur sama dengan 4 banding 5 dikali suhu yang diketahui Celcius 10 derajat. Berarti di sini hasilnya 8 derajat. Ini bisa dibagi dapat 2, 4 dikali 2 dapat 8. Paham anak-anak? Paham, Bu. Lalu untuk Fahrenheit dengan perbandingan 9 per 5 dikali 10 derajat. Tadi apabila yang diketahui Celcius, berarti untuk yang Fahrenheit ditambah 32. Baik, ditambah 32 ya. 77 Sama dengan 77. Ini dikerjakan dulu. Ini dibagi 2. Lalu hasilnya di sini
9 kali 2 berapa anak-anak? 18. 18 derajat ditambah 32 derajat. Berapa? 50. 50 derajat. Mengerti anak-anak? Insya Allah mengerti Bu. Lalu kita pindah ke contoh selanjutnya. Dan ini yang diketahui Celcius ya. Cara menghitungnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita beralih ke soal yang diketahui adalah Fahrenheit. Fahrenheit ya. Untuk Fahrenheit di sini suhu sebuah benda diketahui 95 derajat. 95 derajat Fahrenheit. Dan yang ditanya, nyatakan suhu benda itu dalam skala Celcius dan Reaumur. Berarti yang dihitung pertama kali itu adalah Celcius dengan perbandingan 5/9. Lalu untuk Fahrenheit tadi sudah diberitahukan kalau Fahrenheit masing-masing Celcius dan Reaumur itu dikurang 32 derajat. Berarti di sini dikali 95 derajat ini dikurang 32 derajat. Ini dikerjakan 5/9 dikali 95 kurang 32, berarti ini dulu yang dikerjakan. 5/9 95 dikurang 32 berapa? 63. Lalu ini hasil dari sini berarti 9 dibagi 63 apakah bisa? Bisa. 9 bagi 63 dapat berapa anak-anak? 7. Berarti 5 kali 7 berapa? 35 derajat ya anak-anak? Ya Bu. Sudah paham sampai sini? Paham Bu. Lalu selanjutnya kita menghitung Reaumur. Reaumur untuk Reaumur perbandingan yang digunakan 4 banding 9 dikali sama seperti tadi, ini 95 derajat dikurang 32 derajat. Lalu ini tadi berapa anak-anak? 63. Ini dapat 7. 4 kali 7 berapa anak-anak? 8 derajat. Seperti itu ya, paham? Ya. Baik, kalau sudah paham, kita akan mengerjakan soal secara berkelompok. Silahkan membentuk kelompok masing-masing 5 orang. Ibu akan berikan soal, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Apabila sudah selesai nanti silahkan dipresentasikan. Baiklah. Ibu bagikan soalnya. Silahkan dikerjakan soal per kelompok. Ibu berikan waktu 15 menit. Baik Bu. Silahkan dikerjakan. Ini silahkan dikerjakan per kelompok ya. Baik Bu. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kelompok ini silahkan maju presentasikan hasilnya. Ayo Bu. Baik, Dibacakan Bu. ya dibacakan dulu soal. Nomor 1, lengkapilah titik-titik di dalam tabel di bawah ini dengan bilangan yang tetap.
Baik, nomor selanjutnya. Nomor 2. Jika suhu udara tertinggi di kota A adalah 22 derajat Celcius dan suhu udara tertinggi di kota B adalah 28 derajat Celcius, maka berapa derajat reaumur selisih suhu udara itu? Baik, selanjutnya nomor 3. Silakan temannya lanjutkan nomor 3. Suhu udara di puncak gunung pada malam hari mencapai 5 derajat Celcius dan di pinggir pantai mencapai 19 derajat Celcius. Berapa derajat Fahrenheit selisih suhu di kedua tempat itu? Nomor 3. Baik, sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, silahkan kembali ke tempatnya. Silahkan. Jadi ini hasilnya ya anak-anak. Dari kelompok lain, apakah ada yang beda? Apakah sama semuanya? Sama, Bu. Sama, Bu. Baik, mari kita lihat soalnya. Baik, ini sudah benar ya anak-anak. Jadi sudah paham ya bagaimana cara mencari hasil perbandingan dari suhu? Iya, Sudah, Bu. ya, Bu. Sudah. Baik, jadi kesimpulannya untuk apabila diketahui Celcius itu Fahrenheit dan reaumurnya ditambah 32. Begitupun juga dengan apabila yang diketahui adalah reaumurnya. Sebaliknya, apabila yang diketahui adalah F Fahrenheitnya, maka untuk Celcius dan reaumur masing-masing hasilnya dikurang 32 derajat. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan dikerjakan.
di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sekian untuk hari ini. Silahkan dipimpin dulu berdoanya sebelum kita mengakhirinya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, mari berikan aplaus untuk kita semua hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.